Bab 1463. Cari mati. Melihat tekanan itu bergulir, mulut warrior yang berkedut, kenapa dia begitu sial? Hanya latihan keterampilan pedang saja juga bisa memprovokasi Master Alam Yin yang tanpa alasan. Kali ini, dia benar-benar tidak bermaksud membuat masalah. Alasan mengapa dia tiba-tiba ingin mengaktifkan reinkarnasi pedang barusan adalah karena reaksi naluriahnya, karena sebelumnya, setelah dia mengetahui satu hal, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan kemudian tanpa sadar mengaktifkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ternyata ada Master Alam Yin yang di gunung itu. Apa yang harus dilakukan? Otak warrior yang berputar cepat. Pada saat ini, Belinda Lian muncul di depan warrior yang, dia menatap warrior yang, dia ingin membunuh orang. Pada saat ini, Belinda Lian tampak sedikit menggenaskan. Ada banyak bekas pedang di jubah polosnya. Meskipun tidak sampai bugil, dia tampak sedikit memalukan, terutama di telinganya, ada noda darah kecil yang halus dan tidak terdeteksi. Pedang warrior yang tadi, mengaktifkan serangan terlalu mendadak, kekuatan terlalu kuat, dan dia lengah, sehingga dia menjadi seperti ini. Melihat tatapan ingin membunuh wanita itu, warrior yang menyeringai, "Aku tidak sengaja, sungguh tidak sengaja." Sang wanita menyipitkan matanya sedikit, dan ada niat membunuh dingin di matanya. Pada saat ini, tekanan sebelumnya telah datang ke atas kepala dia dan warrior yang. Cahaya dingin melintas di mata sang wanita, dan dia berbalik dan menamparnya dengan telapak tangan. Bang! Tekanan tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul tidak jauh di depan warrior yang dan Belinda Lian. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tampak lebih menggenaskan daripada sang wanita. Jubah hitamnya telah berubah menjadi potongan-potongan kain, terutama bagian bawahnya yang terlihat seperti rok. Selain itu, di wajahnya juga ada bekas tusukan pedang yang berdarah. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu terlihat sangat jelek, harus dikatakan bahwa dia agak mengerikan. Masalah besar. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu terlihat seperti ini, wajah warrior yang menjadi lebih pahit. Tapi lelaki tua berjubah hitam itu mengabaikan warrior yang, matanya langsung tertuju pada Belinda Lian. "Belinda Lian, kamu dan aku selalu tidak saling berhubungan, mengapa kamu menyerang aku ketika dia sedang tidur?" Belinda Lian hendak berbicara ketika warrior yang dari di samping tiba-tiba berdiri dan berkata, "Senior, bukan Nona Lian yang lakukan, itu, aku." Mendengar perkataan warrior yang, Belinda Lian menatap warrior yang dengan sorot mata terkejut, tentu saja dia tidak menyangka warrior yang akan mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab. Mendengar perkataan warrior yang, pandangan lelaki tua itu tertuju pada warrior yang, melirik ke arah warrior yang, lalu mengernyit, "Pendekar ketiadaan. Kenapa bisa ada pendekar ketiadaan di sini?" Ceritanya panjang. Warrior yang menyeringai. "Kamu bilang kamu baru saja menghancurkan gunung itu?" tanya lelaki tua itu. Warrior yang mengangguk dan berkata dengan tegas, "Ini benar-benar aku, ini tidak ada hubungannya dengan Nona Lian." Junior tidak bermaksud menyinggung, hanya saja. "Persetan denganmu." Orang tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Apakah kamu pikir aku bodoh? Bisakah kamu sebagai seorang pendekar ketiadaan menghancurkan mantra perlindungan yang ditinggalkan aku di gunung?" Warrior yang. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba memandang Belinda Lian. Kenapa, Belinda Lian, berani bertindak tidak berani mengakuinya? Ini sepertinya bukan gayamu, Belinda Lian.
Bukan karena Master Alam Yin yang tua ini memiliki masalah dengan IQ-nya, tetapi dia tidak percaya bahwa warrior yang dapat memberikan pukulan yang begitu kuat. Bercanda, bagaimana bisa seorang pendekar ketiadaan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Oleh karena itu, dia secara langsung mengira itu adalah Belinda Lian, karena Belinda Lian memiliki kekuatan itu. Wajah Belinda Lian sedikit jelek saat ini. Tapi dia tidak menjelaskan, karena dia sendiri tahu bahwa penjelasan itu tidak berguna sama sekali. Jangankan lelaki tua ini, dia bahkan tidak percaya bahwa pukulan barusan itu disebabkan oleh Warrior Yang. Warrior Yang, pendekar ketiadaan. Dan pukulan tadi, hampir melukainya. Meskipun dia sangat marah, yang lebih parah adalah syok. Belinda Lian, jika kamu tidak memberikan penjelasan kepadaku hari ini, masalah ini tidak ada habisnya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Menjelaskan. Belinda Lian berkata dengan dingin, apa yang ingin dijelaskan? Orang tua itu hendak berbicara ketika warrior yang tiba-tiba berkata, senior ini, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Nona Lian. Seorang pria jantan, berani melakukannya, berani bertanggung jawab, benar-benar aku yang melakukannya. Menolak tanggung jawab. Awalnya dia punya ide ini, tapi jika dia berani melakukannya, dengan karakter wanita ini, dia pasti akan langsung membunuhnya. Menggunakan trik kecil juga tergantung siapa yang ada di hadapannya. Wanita ini sama sekali tidak memiliki kesan yang baik padanya. Jika dia masih mempermainkan trik kecil di depan pihak lain, itu pasti tidak akan bernasib baik. Belinda Lian melirik warrior yang dan tidak mengatakan apa-apa. Mata lelaki tua itu jatuh pada warrior yang, menatap warrior yang, dia menatap Belinda Lian lagi. Cibiran di sudut mulutnya, Belinda Lian, kamu juga pendekar hitam alam yin yang, kamu kalah dari pendekar ketiadaan. Karena kamu tidak ingin memberi penjelasan kepadaku, maka aku akan memintanya sendiri. Setelah berbicara, lelaki tua itu bergerak dan menembak ke arah Belinda Lian. Melihat lelaki tua itu beraksi, Belinda Lian ekspresinya langsung dingin. Anjing tua, karena sudah lelah hidup, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Suaranya terdengar, sosok yang bergerak, menghilang di tempat. Melihat Belinda Lian berkelahi dengan lelaki tua berjubah hitam itu, warrior yang dari di samping tertegun, kenapa tidak ada yang percaya padaku setiap kali aku mengatakan yang sebenarnya? Warrior yang mundur 1000 kaki jauhnya. Saat dua pendekar alam yin yang bermain melawan satu sama lain, dia tidak mampu berpartisipasi, terutama saat ini. Meskipun dia tidak diserang balik saat mengaktifkan reinkarnasi pedang barusan, gerakan ini terlalu menguras energi hitam. Dengan satu pedang, semua energi hitam di tubuhnya dan energi hitam di batu penambal langit terkuras habis. Tapi itu semua dalam dugaannya. Orang yang menciptakan keterampilan hitam ini pada awalnya setidaknya Master Alam Yin Yang, dan dia hanya pendekar ketiadaan. Dengan kuantitas energi hitam yang dimiliki pendekar ketiadaan, dia pasti tidak akan mampu memuaskan jurus ini. Oleh karena itu, adalah normal untuk kekurangan energi hitam. Tapi untungnya, dengan batu penambal langit, dia bisa mengeluarkan satu jurus pedang. Dia tidak tahu apakah pedang ini dapat membunuh Master Alam Yin Yang, tetapi tidak ada keraguan bahwa pedang ini dapat mengancam Master Alam Yin Yang. Adapun tingkat dewa lanjutan. Sekarang jika dia bertemu dengan gunung batu dari klan manusia batu, atau piton kaisar, pedangnya bisa langsung membunuh mereka. Satu-satunya yang disayangkan adalah mengkonsumsi terlalu banyak energi hitam. Sekali mengaktifkan, energi hitam akan habis.
Tapi untungnya, fisiknya telah mencapai alam abadi, bahkan tanpa energi hitam, dewa lanjutan biasa tidak bisa menyakitinya. Awalnya dia ingin berkultivasi jurus tinjuan 5 elemen maupun tubuh abadi 5 elemen, tapi sekarang sepertinya belum waktunya. Di sini, dia hampir menyia-nyiakan waktu setengah bulan. Dalam kultivasi jurus tinju 5 elemen dan tubuh abadi 5 elemen, dibutuhkan setidaknya setengah bulan. Pada saat itu, kekuatannya telah tumbuh, tetapi waktu hampir habis. Ketahuilah, jika dia tidak bisa mendapatkan air mata kehidupan, tidak ada artinya baginya untuk berhasil kultivasi reinkarnasi pedang dan air mata kehidupan. Jika bisa keluar, apakah bisa mendapatkan air mata kehidupan ketika keluar? Bagaimana jika tidak ada air mata kehidupan setelah keluar? Atau, tidak bisa keluar? Sekarang, prioritas utamanya adalah memecahkan masalah usia. Warrior yang duduk bersila di tanah, mengabaikan pertempuran Belinda Lian dan lelaki tua itu, dia mengeluarkan batu kristal suci dan mulai menyerapnya. Pertempuran antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti, juga tidak bisa dia bujuk, karena keduanya marah. Sekitar setengah jam kemudian, pada saat ini, energi hitam di tubuh warrior yang telah pulih sepenuhnya, Belinda Lian dan lelaki tua itu masih bertarung, dan keduanya telah bertarung di udara. Melarikan diri. Pikiran ini muncul di benak warrior yang, sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri, karena baik orang tua maupun Belinda Lian tidak akan peduli padanya. Bang! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari ujung langit, dan kemudian, seluruh kekosongan ujung langit bergetar hebat, seolah-olah langit akan runtuh. Itu sangat menakutkan. Apakah ini Master Alam Yin Yang? Sangat kuat. Melihat kekosongan ujung langit, warrior yang ekspresinya sangat khusyuk, Master Alam Yin yang sepertinya sudah menguasai kekuatan Yin dan Yang yang lebih kuat dari kekuatan waktu dan kekuatan 5 elemen, dia sudah pernah merasakannya. Kekuatan Yin dan Yang bukanlah sesuatu yang dapat ditangkis oleh master tingkat dewa lanjutan. Banyak orang tidak kembali setelah melewati sungai Huangquan. Selain tidak menemukan jalan pulang, ada alasan lain, yaitu orang-orang di sini bukanlah orang yang sanggup dilawan oleh pendekar hitam dari luar. Bang! Pada saat ini, suara keras datang dari ujung langit, tetapi setelah beberapa saat, ujung langit tiba-tiba terdiam sekejap, dan kemudian, cahaya melintas di ujung langit. Cahaya itu berkedip, dan Belinda Lian muncul di depan warrior yang. Saat ini, wajah Belinda Lian pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya, dan ekspresinya sedikit menyeramkan. Kamu baik-baik saja? Warrior yang bertanya lembut, sambil diam-diam siaga, wanita ini bukan orang yang baik, mungkin pihak lain akan memberinya serangan fatal. Alasan utama untuk tidak melarikan diri sebelumnya adalah karena tempat lain mungkin lebih berbahaya daripada di sini. Di sini, wanita ini tidak akan membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Ini adalah apa yang dia pikirkan sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak berpikir seperti begitu. Wanita ini menatapnya saat ini, sangat ingin membunuhnya. Ini juga normal. Pihak lain membuatnya menjadi kambing hitam tanpa alasan, dan dia pasti sangat tidak senang di hatinya. Tidak kabur, kata sang wanita. Warrior yang melirik pihak lain, dan kemudian berkata dengan sangat tegas, sebagai seorang pria, kamu harus bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan, bagaimana bisa melarikan diri. Tanggung jawab penuh. Sang wanita mengangguk, lalu berkata, baiklah, sekarang, dia terluka, pergi bunuh dia. Warrior yang, kenapa? Kamu tidak berani pergi?
Mulut sang wanita berkedut dengan sinis. Warrior yang terdiam sekejap, lalu berkata, "Ini salahku membiarkanmu disalahkan kali ini. Apa yang harus dilakukan? Katakan langsung saja padaku, tidak perlu terlalu sinis. Pokoknya, aku katakan dulu, aku tidak akan terima dibantai begitu saja. Jika kamu ingin membunuhku, aku beritahu kamu, saat aku gila, bahkan aku juga takut pada diriku sendiri." Mata sang wanita menjadi dingin dan dia akan berbicara. Pada saat ini, tangan hitam pekat yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala sang wanita dan warrior yang. Detik berikutnya, bang! Posisi warrior yang dan sang wanita berdiri langsung berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Bersambung.